Diharapkan pada seluruh kandidat untuk dapat berpartisipasi aktif selama kegiatan tersebut berlangsung. Dimohon kepada seluruh kandidat untuk mengganti nama Zoom dengan formatnya kita disediakan dan dimohon untuk mengisi daftar hadir atau absensi. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara ini. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Indra Termahal Ratu dan sudah. Terima kasih Dr. Mas Kuril. Saya Dr. Indra Stuti, KPS dari UB, ya, akan berbagi sharing dengan sejawat semua yang insya Allah nanti kita akan bertemu di tanggal 2 dan 3 Desember di Malang ya. Semoga kandidat semua sehat, bisa menjalani coaching sampai ujian, sampai berhasil nantinya ya. Oke, saya mulai ya. Saya izin share screen. Suara saya terdengar jelas ya? Ya. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah ya. Oke. Ya. Saya kebetulan sub saya adalah pediatri, jadi di sini tidak satu organ ya nanti yang akan kita bicarakan, tapi kasusnya kasus pediatri. Ya, saya lihat ini berapa 74, kurang berapa 5 ya. Oke, kurang 5. Mudah-mudahan bisa segera menyusul. Ya, kita mulai dari pertama ini. Oke, ini ada kasus ya, anak-anak dengan trauma tumbul abdomen. Ya, silakan siapa yang mau mencoba untuk mendeskripsikan dan sampai ke kesimpulannya. Dari yang paling dekat dulu, dari UNER. Siapa dari UNER? Hilang. Ayo silakan. Ada perwakilan dari UNER? Ya, dokter. Ya, silakan. Mohon izin Agnes dari UNER, dokter. Mohon izin menjawab. Pemeriksaan CT scan abdomen tanpa dan dengan kontras di sini kami dapatkan ada kidney dokter terbagi. Kemudian diikuti dengan adanya fluid collection di sekitar perirenal yang kiri, dokter. Dan ini sudah mengenai ke bagian hilumnya, dokter, di yang ginjal kiri. Untuk kesimpulannya, kami simpulkan ruptur ginjal yang untuk yang grade 5, dokter. Separate kidney. Grade 5, sebentar ya. Kalau ini terlalu kecil ya, kalau enggak slideshow ya. Oke, enggak apa-apa, guys. Ya. Oke, grade 5 ya. Kita belajar sekalian ya, supaya nanti Anda juga tidak buka-buka buku lagi ya. Jadi renal trauma ya sesuai dengan AAST ya. Itu kita bagi 5 ya. 5 yaitu yang pertama grade 1 ya, hanya kontusio saja, ada subkapsuler hematom. Oke. Kemudian yang grade 2 ya, dia sudah ada laserasi, kortikal laserasi, tetapi ukurannya kurang dari 1 cm. Tuh ya, tetap ada hematom. Ada perirenal hematom. Kemudian yang grade 3 ya, grade 3 ini laserasinya sudah lebih dari 1 cm ya pada korteks ya, tetapi belum ada ekstravasasi urin ya di situ. Yang grade 4 ya itu sudah mengenai
main arteri ya, ada injury pada arteri atau vena renalis, ya kan? Di situ dengan hematom subkapsuler. Ya. Kemudian otomatis ini juga sudah ada ekstravasasi dari urin. Ya. Kemudian yang kelima ini adalah sudah hancur ya, sudah mengenai pedikel dari renal hilum. Ya, di situ. Nah, kita kembali ke kasus ya di sini ya. Kita melihat di sini ada hematom subkapsuler ya toh. Nah, kemudian di sini ini sudah mengenai daerah pelvis renalis ya. Daerah pelvis renalis dan mengenai arteri vena renalis ya. Sudah terbelah ya kalau gampangnya ya ini ya. Jadi memang sudah setuju sesuai ya. Ini adalah renal trauma ren kiri ya dengan sesuai AST-nya grade 5 ya. Jadi itu. Oke. Selanjutnya nih dari Semarang, Undip. Silakan. Ya, silakan. Izin menjawab dokter, pemeriksaan eksklusi genu AP kanan kiri tanpa sel growth rate-nya belum menutup dokter, kemudian tanpa pelebaran dari metafisis, kemudian ada gambaran flying dokter, kemudian gambaran flying juga dokter, pelebaran dari metafisis, kemudian cupping dari metafisisnya juga dokter. Ini cenderung ke gambaran rickets. Ya, oke. Dokter siapa tadi itu? Dokter Aman dokter. Aman. Mana ya wajahnya mana? Saya tidak bisa melihat wajah. Oke, ya, ya. Jadi berarti D ya. Nah, kalau osteoporosis bagaimana? Kalau misalnya ini kan pilihannya berarti D, ya. Kalau osteoporosis bagaimana? Silakan yang lainnya. Kalau osteoporosis ini umur 3 tahun. Dari Undip, silakan. Siapa yang mau berpendapat kalau osteoporosis bagaimana? Sklerotik. Ada sklerotik, apalagi? Ya, jadi di sini
Pada anak-anak ya kita kita fokuskan pada daerah persendian ya, karena di sini daerah masih dalam proses pertumbuhan ya, sehingga yang terkena itu adalah daerah persendian ya. Jadi betul ya, tadi memang ini ya, ini trabekulasnya itu sudah menurun, tetapi kalau pada osteoporosis itu dia menyeluruh, tidak hanya mengenai daerah metafise saja. Metadiafise atau celah sendi itu dia tidak terkena, tapi dia diffuse, trabekulasi tulangnya menurun, kemudian korteksnya tipis. Nah, ini memang cenderung ya, kalau dia itu tidak bisa berjalan atau berjalannya tidak normal, otomatis ini kan terjadi penurunan densitas tulang. Ya, otomatis ya pada rickets juga disertai dengan osteoporosis ya. Kemudian kalau osteomielitis ya, osteomielitis itu mengenai pada anak-anak ya, itu terutama itu memang osteomielitisnya itu masih akut ya, kecuali dia itu sembuhnya tidak sempurna sehingga terjadi recurrent begitu. Nah, kalau pada yang osteomielitis akut ya, itu hanya korteksnya saja dia yang erosi ya. Kecuali dia pada kasus kronis itu kita sudah bisa kita melihat ada squaster, ada involucrum dan sebagainya, itu sama dengan pada orang dewasa ya. Tetapi kalau pada anak-anak biasanya hanya kita temukan yang masih akut ya. Jadi ada erosi tulang, bisa kalau nanti itu proses penyembuhan ya tetap ada sklerotik pada daerah korteks tadi ya. Kalau osteomalasia biasanya tulangnya itu kekurangan kalsium ya, sehingga dia bentukannya bowing ya. Kalau scurvy nanti ada tipe-tipenya ya, yaitu nah, seperti tadi kita ingatkan ya, bahwa ada fraying ya, ada kekaburan antara batas metafise, ada splaying yaitu pelebaran metafise, cupping metafisenya konkav, kemudian pseudo fracture ya, itu karena pada osteoporosis itu risiko terjadinya fraktur ya. Kemudian adanya osteomalasia karena penurunan mineralisasi tulang yang mengakibatkan tulang itu bowing ya. Nah, kemudian yang ini tumor abdomen dari UNS, silakan. Pasien dengan tumor abdomen. Dokter izin jawab. Saya Yohanes. Ada pemeriksaan foto toraks dari anak-anak dengan posisi supine, kesannya supine, terus proyeksinya AP, kemudian AP, tampak inspirasi kurang, jadi core-nya tidak kali dinilai, tidak kali diukur karena inspirasinya sangat kurang. Pada pulmonya tampak multiple ground glass opacity di kedua lapang paru. Terus pada abdomen tampak opasitas yang menutupi seluruh lapang abdomen. Jadi kemungkinan memang tumornya sangat besar yang mendesak organ hepar dan mengisi kavum abdomen yang luas sehingga mendesak hingga ke kavum toraks ke superior, serta kemungkinan ada pneumonik type metastasis juga masih mungkin, dokter. Oke, ada tambahan? Coba diperhatikan lagi. Jadi humerusnya yang kiri, kolom humerus saya sepertinya ada lesi litik sklerotiknya ya, dokter. Mungkin juga disertai dengan metastasis dan
Untuk gambaran lainnya, untuk trakea dan sinus costovenicus juga masih baik, dokter. Oke, betul ya. Jadi mesti diperhatikan ya pada kasus keganasan pada apapun ya, tapi di mana fotonya itu bukan tempat tumornya, itu harus diperhatikan bahwa ini ada lytic lesion ya pada humerus proximal, kemudian ada metastase proses tipe pneumonik ya. Nah, cuma saya berpesan itu aja ya. Oke. Tadi UNS, UGM sekarang. Silakan. Izin dokter. Ya, silakan. Saya Dito dari UGM, izin mencoba menjawab ya dokter. Silakan. Di sini telah dilakukan foto toraks, proyeksi AP, posisi supine. Untuk inspirasinya cukup, kondisinya cukup. Di sini pada foto toraks ini tampak multiple lesi lusensi, seperti lub usus pada hemitoraks sinistra yang mendesak struktur core dan juga mediastinum serta trakea ke arah dekstra atau kontralateral. Kemudian untuk batas diafragma sinistranya juga indistinct. Jadi kemudian untuk sistem matula yang tervisualisasi intak. Jadi ini kemungkinan adalah hernia diafragmatika, dok. Mohon masukan. Hernia diafragmatika. Kenapa bukan cystic adenomatoid malformation? Dr. Ril dari UB. Baik, terima kasih, dokter. Mohon izin, dokter. Untuk cystic adenomatoid malformation atau nama sekarang adalah CIPAM, itu didapatkan suatu lesi cystic. Memang terdapat grading atau tipe dari ada beberapa tipe dari CIPAM. Memang sebagai salah satu cirinya adalah CIPAM, tapi perbedaannya adalah untuk CIPAM itu sendiri dindingnya itu lebih tipis. Mohon arahan. Ya, dindingnya lebih tipis, satu ya. Kemudian yang kedua, kalau pada CICAM itu diafragmanya itu kita masih bisa melihat dengan jelas ya, hemidiafragma yang kiri ini. Oke. Kemudian kenapa bukan Staphylococcus pneumonia dari UGM? UGM ya. Oke, dari UGM dulu. Kenapa bukan Staphylococcus pneumonia? Izin dokter. Ya, silakan. Kalau untuk Staphylococcus pneumonia, kalau pneumonia itu bentuk lesinya itu di torak. Yang pertama, dia infiltrat, bisa juga konsolidasi, dokter. Dan juga kalau khasnya pneumonia adalah ada gambaran air bronchogramnya, dokter. Kemudian pada pneumonia juga untuk diafragmanya juga masih intak, dokter. Izin, dokter. Ya, ini yang dimaksud itu cavitating pneumonia. Ya, cavitating pneumonia itu salah satu penyebabnya itu kan Staphylococcus, kemudian Klebsiella. Nah, ini yang dimaksud itu adalah cavitating pneumonia. Bagaimana membedakan dengan ada gambaran seperti kistik-kistik ini. Ya. Yang satu tadi pertama diafragmanya, kemudian yang kedua biasanya kalau cavitating pneumonia atau nama lainnya apa ya, cavitating pneumonia itu tidak sebanyak ini ya, paling tidak satu begitu saja ya. Tuh. Kemudian kalau hipogenesis paru dari Udayana. Selamat siang dokter.
Selamat siang. Dengan bagus dok, izin mencoba menjawab dokter. Kalau hipogenesis biasanya kan untuk hemitoraksnya dia lebih opak dok, terus biasanya ada penarikan dari struktur mediastinumnya dok. Jadi gambarannya sih biasanya bukan multikistik seperti kasus ini dokter. Demikian dokter. Ya, kalau hipogenesis itu jantung dan mediastinum itu deviasi ke arah sakit apa ke arah sehat? Kalau hipogenesis ke arah yang sakit dokter. Ke arah yang sakit. Oke. Kalau bronkogenesis dari Udayana? Dengan adanya kan kemarin sama dengan kistik-kistik juga. Bronkogenesis. Dari UI, dari UI. Ada? Ayo siapa yang izin dok mencoba menjawab dok untuk dari silakan. UI dok. Ya, silakan. Dan mungkin kalau untuk bronkogenesis, yang pertama kalau kita lihat gambarannya berbeda dengan sistik yang ini dok. Dia lebih ke radio opak ya dok untuk gambaran sisnya, dan dia biasanya juga mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak, mungkin bisa soliter atau satu seperti itu dok, untuk membedakan dengan gambaran ini. Asupannya dokter, terima kasih. Ya. Bronkogenesis itu ya dia memang cis ya. Ini lusennya itu kenapa sih? Lusennya itu kan karena isinya ada komponen udaranya, ya. Tapi kalau bronkogenesis itu dia ada juga udaranya tapi minimal ya. Mayoritas dia dalam bentuk cairan mukoid ya, sehingga gambarannya itu putih ya seperti massa. Nah, itu biasanya itu dia di daerah sentral, di daerah mediastinum. Itu ya. Oke. Nah, jadi di sini saya mau mengingatkan kembali bahwa pulmonary cyst itu di sana kita bedakan menjadi dindingnya. Dinding, kemudian ukuran, dan letak posisi. Ya. Jadi tapi di sini kalau secara chest X-ray itu tidak semuanya kita bisa membedakan ya. Kita bisa membedakan pulmonary cyst ini secara pasti itu dengan CT scan ya. Tuh. Nah, sekarang ini dulu aja. Nah, oke, dari UI silakan. Silakan dari UI. Ini pemeriksaannya apa, kemudian diagnosanya apa? Ya, deskripsi dan diagnosa. Izin Loren dari UI dok. Ya silakan. Ini pemeriksaan topografi dok dengan diberikan kontras melalui stoma distal. Dilakukan pemberian kontras menggunakan Foley catheter dok. Kemudian kontras tambah mengisi kolon descendant, sigmoid hingga ke rektum dengan passage yang terlihat lancar. Dan tambah ada irregularitas dari mukosa, penyempitan ataupun penyempitan abnormal, tanpa ada dilatasi dari rektum, tidak tambah pengisian kontras ke anus dok. Dengan ujung dari rektumnya ini terlihat berada di superior atau di kranial dari bubuk kosigia lain. Kemudian di sini juga pada film lateral tanpa ada pengisian kontras mengisi vesika urinaria. Tidak tampak ada ekstravasasi kontras ke ekstralumen usus, tidak ada clean defect atau additional shadow. Sehingga ini dikesankan sebagai suatu gambaran high
high atresia ani dengan gambaran fistula rectovesica, Dok. Oke, fistula rectovesica ya. Jadi kita mengingat kembali untuk MAR ya, malformation anorektal. Nah, di situ sebenarnya itu prinsipnya itu ya, yang pertama adalah letak rendah letak rendah, intermediate dan letak tinggi. Ya, low position, kemudian intermediate dan high position. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada fistel? Ya, fistelnya itu tergantung dia. Ya, fistelnya itu tergantung. Ini perempuan, ini laki ya. Kalau perempuan itu ada kloaka. Ya, kloaka di situ ada long common channel dan short common channel. Ya. Sehingga pada yang perempuan itu di sini kita lihat ya, dia bisa fistelnya itu rectovestibular fistel. Itu bisa ya, atau dia masuk ke organ yang di depannya ya. Jadi rectovaginal fistel atau dia rectovesica fistel. Itu pada yang perempuan. Kalau yang pada laki itu dia kalau letak rendah ya itu rectoperineal fistel ya, bisa di situ. Tapi kalau pada yang medium atau yang high position ya, dia itu bisa ke rectoskrotal fistel atau rectobulbar fistel, rectoprostatic fistel atau sampai rectovesica fistel ya. Sebenarnya ya kalau sudah lopografi ini atau kolostografi distal pada pasien MAR itu kan dengan tekanan ya, dengan tekanan supaya fistelnya itu terlihat kalau memang ada fistel ya. Nah itu karena kadang-kadang ada feses di rektum ini yang kadang-kadang menjadi kendala untuk bisa menampilkan fistel dengan bagus ya itu. Karena ini kan feses yang tersisa. Ya. Nah, untuk penentuan high position maupun low position itu sebenarnya gunanya untuk menentukan tindakan awal pada pasien ini apakah harus dipasang stoma atau langsung bisa dilakukan terapi operatif definitif ya, yaitu posterior rekonstruksi itu ya, itu yang untuk penentuan letak tinggi dan letak rendah. Bila didapatkan pada pemeriksaan fisik adanya fistel perineal fistel, itu kalau sesuai teori itu adalah yang letak rendah ya, itu. Tapi sekarang enggak. Sekarang itu semua pasien MAR itu dilakukan pemasangan stoma dulu, baru nanti pemeriksaan lanjutan sampai dilanjutkan dengan tindakan operatif, ya. Jadi besok kalau ada soal ya, itu prinsipnya itu kalau MAR itu ya. Kemudian ini dari UI, silakan. Siapa yang mau mencoba mendeskripsikan dan menyimpulkan? Ini izin dokter. Silakan. Sumala dari UI. Ini adalah pemeriksaan radiografi torakoabdomen ini, proyeksi AP dan lateral.
Di sini untuk di abdomennya tampak dilatasi dan juga penebalan dinding-dinding usus halus. Kemudian dengan multiple air fluid level. Kemudian di sini tidak tampak adanya udara bebas di peritoneum, intraperitoneum. Kemudian di distribusi udaranya di sini tampaknya tidak mencapai ke distal. Lalu di toraksnya yang tervisualisasi di sini tidak tampak kelainan, dokter, baik dari kedua paru dan jantungnya. Jadi dari foto ini saya kesankan adanya gambaran ileus obstruksi di level usus halus, dokter. Ya, jadi kita ya harus tahu udara usus itu sudah mengisi mana. Itu penting. Ya, karena apa? Itu yang memang pertama ya. Memang pertama ini gambarnya memang gambaran dari valvula coniventes ya. Jadi belum ada gambaran Haustra. Kemudian yang kedua, cavum pelvisnya ini kosong ya. Nah, artinya itu ilium terminalisnya itu belum sampai ke distal. Ya, nah sehingga informasi bahwa ini tergantung, ini apalagi sudah 2 hari, ya sudah 2 hari itu harusnya udara itu kan sudah mencapai rektum ya, jadi maksimal usia 24 jam itu udara usus itu normal harus sudah mencapai rektum, ya. Jadi ini bahwa ini udara masih mengisi small intestine, ya. Jadi ada di intestin ya, di iliumnya. Ya, jadi distalnya masih belum. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini saya sampaikan bahwa harus memahami udara mana. Dari oh ya, dan suara saya sempat hilang ya. Halo, sudah terdengar? Sudah bisa dilihat? Sudah, dokter. Oke. Ya, dari Unhas silakan. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Izin menjawab, dokter. Silakan. Ini pemeriksaan foto konvensional posisi AB disertai dengan dilanjutkan dengan pemeriksaan CT scan. CT scan toraks. Kalau dari posisi dari foto konvensionalnya tampak konsolidasi pada bagian latangan bawah paru kanan disertai penarikan organ mediastinum ke ipsilateral. Kemudian pada CT scan-nya tampak hiperinflasi dari paru kiri yang memasuki cavum toraks sebelah kanan dengan bagian dengan trakea yang hanya menuju
paru kanan. Kesimpulannya dokter, suspek hipoplasia paru. Ya. Jadi di sini kita menyebutkannya ya pada chest X-ray ya itu tampak jantung dan mediastinum bergeser ke kanan dan juga diafragma kanan ya itu tertarik ke atas ya. Nah, kemudian hiperinflasi dari paru kiri. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini trachea ya. Trachea juga bergeser ke kanan. Ya, di situ. Nah, tapi kita melihat ini adalah bronkus utama kiri. Nah, bronkus utama kanan kita masih bisa melihat meskipun sedikit. Nah, terlihat terkonfirmasi dengan CT scan. Ya, jadi di sini hipoplasi paru betul, ya, hanya terbentuk lobus superior paru kanan saja, ya. Dan di sini trachea kita bisa melihat main bronkus kiri lengkap, ya. Nah, tapi kalau main bronkus kanan kita hanya melihat satu ujung kecil ini saja, ya. Di situ ini saya mengingatkan bahwa ada pulmonary underdevelopment ya, yaitu yang disebut sebagai agenesis, aplasia dan hipoplasia. Kalau agenesis itu tidak ada bronkus sama sekali. Ya, jadi hanya terbentuk trachea. Ya, trachea kemudian ya otomatis kalau agenesis satu sisi ya, kalau dua sisi ya pasien itu tidak terdeteksi ya, pasien sudah tidak bisa hidup ya. Tidak ada bronkusnya ya. Nah, kalau aplasia itu masih ada ya, masih ada pembentukan bronkus tetapi dia buntu ya dan tidak sempurna. Itu. Nah, yang tadi itu yang bronkus cabang, jadi bronkus sekunder pada kasus yang tadi itu bronkus sekundernya masih ada ya, yang ke lobus superior. Tapi yang ke lobus inferior dan lobus medius itu tidak ada, itu aplasi. Nah, kalau hipoplasia ya itu ada bronkus ya, yang sebagian tadi itu jelas ya. Nah, yang sering apa itu menjadi diferensial diagnosa ya bila parunya itu hanya sedikit sekali terbentuk tapi sedikit sekali. Nah, itu sering dikonfuskan antara aplasia atau hipoplasia. Tapi kalau yang hipoplasia meskipun sedikit itu ada parenkim parunya. Ya toh? Tapi kalau yang aplasia itu ada bronkusnya saja. Tapi parenkim parunya tidak ada. Tapi kalau agenesis itu tidak ada bronkusnya. Tuh, ya. Oke. Unhas lagi. Silakan. Putus. Udah. Ayo silakan dari Unhas. Izin menjawab, dokter. Yuk silakan, siapa ya? Nurholis, dokter. Oke. Ya, dok. Terima kasih, dok. Foto polos abdomen, posisi AB dan lateral-lateral. Terlihat distribusi udara tidak sampai ke distal kolon. Terlihat ada dilatasi gaster, duodenum hingga ileum yang memberikan gambaran triple bubble appearance. Izin saya mengesankan ini sebagai suatu
atresia jejunal, dokter. Mohon arahannya, dokter. Ya. Ini adalah foto abdomen dua posisi AP dan lateral ya. Jadi pada bayi-bayi, pada pasien pediatri itu tidak dilakukan left lateral decubitus, tetapi dilakukan posisi lateral supine ya. Pasien ini muntah hijau, sudah umur 1 bulan. Ya, sudah umur 1 bulan. Nah, ini sebenarnya kita melihat udara di rektum ya. Tuh. Nah, kita melihat muntah hijau berarti obstruksinya setinggi pos ligamentum teres ya. Nah, di situ common bile duct ya. Yang membuat muntah hijau itu karena kan cairannya itu bercampur dengan bile ya. Nah, CBD itu dia bermuara kan di segmen 2 duodenum. Ya. Jadi di sini ini gambar yang pertama ini adalah gaster, betul, ya toh? Nah, kemudian bubble yang kedua, ya, ini adalah bulbus duodeni, ya, itu. Kemudian di sini, ya, ini ada udara di sisi distalnya itu, ya, ada udara di sisi distal. Kemudian setelah bulbus duodeni itu kita tidak melihat adanya udara sesudah bulbus duodeni. Ya, jadi di sini ini gambaran ini bukan gambaran satu triple bubble ya toh, karena ini banyak bubble ya, di bawahnya ini banyak bubble ya. Jadi di sini kasusnya adalah ada stenosis di duodenum pas 2, pas descendant itu ya. Jadi stenosisnya di daerah sana ya, sehingga kita bisa melihat gambarannya itu seperti dilatasinya itu di gaster dan di bulbus duodeni. Karena yang di sisi distalnya ini tidak khas ya, dia itu dilatasinya itu ini dilatasi atau bukan ya. Jadi di sini kita melihat sudah ada udara di rektum, ada udara di kolon descendant ya. Ada udara di tengah sini ya toh, di tengah sini ini daerah yeyunoileal ya, itu. Ya, jadi ini adalah stenosisnya di duodenum pas 2. Oke. Nah, ini kembali lagi UB. Ayo UB, silakan. Dokter Red. UB itu hanya 2. Ya, silakan Dokter Red. Ya, dokter, mohon izin ini pemeriksaan IVU. Pada menit ke-15 tampak kontras mengisi sistem pelviokalisel yang kiri, tidak tampak mengisi sistem pelviokalisel kanan. Pada menit ke-30 tampak kontras mengisi sistem pelviokalisel kanan, kesannya tidak mengisi ureter kanan. Kemudian yang kiri, mohon izin, ureter kirinya juga tidak terlihat jelas kontras yang mengisi, dan sudah tampak mengisi vesika urinaria dengan permukaan irreguler pada vesika urinaria dan dengan filling defect, dokter. Kesannya mungkin ada suatu massa pada intrabladder, dokter. Mohon arahan. Massa di intrabladder. Jenisnya apa? Dari pilihan A, B, C, D, E itu?
Mohon izin apa yang dokter? Neurofibroma bladder yang ya. Dokter. Ya, jadi di sini pemeriksaan IVU ya. Pemeriksaan IVU itu sudah jarang sekali dilakukan ya. Ini aja tahun berapa? Tahun 2019 ya. Jadi sudah jarang sekali selama 1 tahun terakhir ini ada berapa? Ada 5 mungkin ya, hanya 5 ya, sedikit sekali ya. Jadi ini memang IVU sudah bisa digantikan oleh imaging yang lain yang lebih akurat dalam penegakan diagnosis ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya sebenarnya ini sistema pelviokalixia ini sudah masuk di ginjal kanan dengan hidronefrosis ya, yang sebelah kanan ya, yang sebelah kirinya ini lebih jelas ya, dia ini sebelah kanan lebih kabur karena kan kontrasnya tersebar di ginjal yang melebar tadi ya. Kemudian di sini kita melihat ada filling defect memang ya. Nah, filling defect itu memang betul ini ada massa intravesika ya, massa intravesika urinaria. Nah, kalau kita lihat itu di sini ya, bahwa massa pada intravesika pada anak-anak yang terbesar adalah dari mesensim, yaitu 1 rhabdomyosarcoma. Itu yang paling banyak malignansi di anak-anak ya. Jadi kita belajar lagi connective tissue apa itu lapisan-lapisan dari vesika urinaria ya toh. Jadi ini ada lapisan urotelium, ini lapisan lamina propria, kemudian muscularis ya dan adventitia. Nah, di sini yang epithelial type ini sangat-sangat jarang. Ya, sangat-sangat jarang. Nah, yang terbanyak itu adalah yang lapisan yang non epithelial ya, yaitu 1 mesenchimal tumor. Jadi kalau pada pediatri itu yang terbanyak adalah jenisnya rhabdomyosarcoma. Ya, kalau kita lihat tadi pilihannya itu ya, nah urotelial neoplasma itu sangat jarang ya, yang lain-lainnya itu juga sangat jarang ya di situ. Oke. Ya. Berikutnya adalah UNER. Silakan. Dari UNER silakan. Izin jawab dokter. Ya, silakan. Pada pemeriksaan MRI abdomen tanpa dan dengan kontras, potongan koronal aksial, sekuensinya T2 fat set dan T1, dan DWI, kami dapatkan tampak massa solid di ginjal kiri yang tanpa iso intens pada T1 dan slight hyperintens pada T2, pada DWI-nya slight restricted distribution area dengan gambaran Clausen, dokter. Kesimpulan kami mengarah pada suatu gambaran tumor ginjal kiri, mengarah pada gambaran Wilms tumor. Wilms tumor. Oke. Apa itu Clausen ya. Kuncinya itu adalah Clausen. Tapi ini dia, nah di sini ya, kita melihat di sini, ini ginjal kiri ya. Oke, memang dia ada hidronefrosis, ya kan? Nah, ini dia ginjal kirinya itu sini. Nah, sini dia itu masanya hiper slightly hypo pada T1. Oke.
apakah ini intrarenal atau ekstrarenal? Tadi jawabannya adalah intrarenal ya. Berarti kalau Wilms kan intrarenal ya, toh. Oke, ada pendapat yang lain? Silakan. Pada dokter, saya dokter izin menjawab dok. Silakan. Kalau menurut saya ini adalah masa suprarenal karena mengingat masanya melewati midline dokter. Jadi kemungkinan ini suatu neuroblastoma. Ya, itu adalah gini, bentar ya. Abdominal mass ya, extra liver ya, toh. Kalau hepatoblastoma nanti kita bahas tersendiri ya toh. Kalau yang extra liver itu kita pikirkan adalah neuroblastoma, Wilms tumor, retroperitoneal teratoma ya. Nanti teratoma itu dibagi matur atau imatur ya. Nah, pada kasus ini ya, itu nanti adalah yang pertama disebutkan jenis masanya ya. Jenis masanya apakah dia solid kistik atau dominan yang mana. Kemudian terhadap ginjal ya, apakah ada closine atau dia hanya mendesak atau mendorong saja. Tuh. Kemudian yang berikutnya adalah adanya keterlibatan vaskuler renal ya, keterlibatan vaskuler renal dan adanya limfadenopati. Ya, ini bisa ditentukan dengan jelas ya, itu kalau ada gambar daikomnya satu, kemudian yang kedua kalau memang jelas itu dia memang intrarenal atau ekstrarenal ya. Jadi di sini pesannya adalah bahwa kalau ada massa di abdomen itu pikirkan 4 kelainan tersebut ya dengan masing-masing karakteristiknya. Ya, dengan masing-masing karakteristiknya. Kalau dia itu neuroblastoma ya, tumor suprarenal ya, dia itu sifatnya itu agresif ya, dan terutama itu memang dia melewati midline, tergantung memang gradingnya ya toh. Dan dia posisinya kan memang di suprarenal sehingga dia akan mendesak ginjal itu ke inferior. Nah, kalau Wilms itu tadi ada closine dan bagaimana keterlibatan dari vena renalis serta ada limfadenopatinya. Kemudian kalau teratoma ditentukan dia itu matur atau imatur. Ya, itu. Oke, nah sekarang ini dari UGM. Izin dokter. Ya. Baik, terima kasih izin mencoba menjawab. Ini pasien dengan jenis kelamin perempuan usia 2 tahun, belum bisa berjalan, telah dilakukan radiografi foto polos femur sinistra. Ini proyeksinya AP dan oblik atau lateral. Di sini tampak adanya peningkatan dari trabekulasi tulang diffuse. Kemudian ada sklerotik juga pada os femur dan osa pelvis yang tervisualisasi. Kemudian di sini tampak adanya bone in bone appearance. Kemudian ada gambaran Erlenmeyer flash deformity pada os femur sinistra.
Sementara kami kesankan mengarah gambaran osteopetrosis di osteopetrosis, dokter, mohon asupan. Ya, khas ya ini gambarannya ya. Jadi kalau mendapatkan foto seperti ini, tidak boleh salah ya, karena gambarannya khas ya. Jadi ini adalah osteopetrosis ya. Sehingga nanti gambar yang di pilihan jawaban yang saya tampilkan ini memang salah satu diferensial diagnosisnya. Ya, salah satu diferensial diagnosisnya. Hipervitaminosis D, heavy metal poisoning, osteoblastic metastase itu salah satu diferensial diagnosisnya. Tetapi di sini adalah adanya Ellingmeyer sign ya, kemudian adanya gambaran marble bone ya, marble bone appearance. Oke, bagus. Ya, jadi marble bone ada dua, yaitu infantile autosomal recessive osteopetrosis dan benign adult. Ini usia ya, usia kalau ini masih 2 tahun berarti masuk ke infantil ya. Itu karena osteoklasnya dia yang tidak bekerja. Ya, osteoklas itu kan meresorpsi sel osteoid dan mineral yang sudah tidak dipakai ya. Itu sklerotik, gambaran sklerotik dan tebal, tetapi karena ada gangguan struktural sehingga tulangnya itu lemah dan rapuh. Meskipun dia sklerotik kan harusnya dia kuat. Ya, tapi ternyata dia rapuh. Oke. Nah, ini dari UGM kandidat banyak ya, sekarang UGM lagi. Silakan UGM. Ini kan mudah ya, ayo. Izin dokter, izin menjawab. Silakan. Setelah dilakukan pemeriksaan radiografi abdomen, posisinya supine dokter, ini tampak adanya gambaran lusensi dokter di vakum abdomen dokter, gambaran udara dengan densitas udara ini membentuk gambaran cupula sign, kemudian continuous diaphragma sign dokter, kemudian dengan juga gambaran football sign ya dokter ya. Ini mengarah gambaran pneumoperitoneum dokter. Oke, pneumoperitoneum. Ada informasi yang lain? Ada lagi selain pneumoperitoneum apa? Coba dilihat lagi. Tampak iya dokter, tampak adanya gambaran dilatasi dari usus halus dengan gambaran pneumatisasi intestinal ya dokter ya. Ya. Ini mengarah gambaran necrotizing enterocolitis grade yang 3B dokter. Oke. Ya, terus apa lagi? Pada gambar ini selain NEC grade 3B. Apa lagi? Ada gambaran apa itu? Izin dokter, apakah yang selain NEC grade 3 ada apa itu di situ? Apa ya dokter? Ini apa ini? Extrophic bladder ya dokter ya? Hernia inguinalis ya dokter ya? Ini dokter. Ya. Ya, jadi
apa harus dilihat yang lainnya. Jadi hanya satu. Nah, di sini ya PPDS kan sudah pinter ya ini mendiagnosa satu NEC grade 3B. Tetapi yang diminta penguji itu yang ini ya. Jadi disebutkan sign-signnya ya, seperti subdiafragma sign. Ini sekalian ya, daripada nanti baca-baca lagi lupa ya. Ada subphrenic lucency sign, ada Regrel sign ya kan. Kemudian telltale sign ya, ada bentukan segitiga begitu. Kemudian continuous diafragma sign. Nah, cupula sign ya, seperti gambar apa itu? Cupula sign ya. Terus ada leaping dolphin sign, ya kan? Ada gambaran seperti apa itu? Apa? Lumba-lumba ya, lumba-lumba itu. Kemudian ini ya, anterosuperior oval sign, ligamentum ya, ligamentum teres sign. Nah, di sini tadi enggak terlihat ya, ada inverted V sign ya, inverted V sign, football sign, kemudian falciform sign, dog cat sign pada daerah abdomen kanan atas, kemudian kalau memang dia posisi decubitus ya, ini pada dewasa ini ya, decubitus abdominal sign. Ya, dan ini ada liver edge sign kalau memang dia sudah banyak. Tadi sudah ada liver edge sign itu ya. Jadi yang diminta adalah sign-sign ini ya, kemudian grade-nya ya, tadi sudah betul ya, grade-nya itu 3B ya, dia sudah penuh ya, dengan sudah penuh ditambah dengan acid test gitu ya. Kalau untuk NEC yang diminta penguji itu adalah sign-nya. Oke. Menurut berdasar kriteria ya. Nah, di sini kadang-kadang juga ini yang stage 1A. Ya, stage 1A. Ya, itu kita hanya dapatkan apa? Hanya mild ileus saja. Ada dilatasi ringan begitu saja. Ya. Tapi pasiennya itu sepsis, tapi kita melihat adanya dilatasi dari small intestine itu mengarah ke 1A. Misalnya nanti ada soal pasien sepsis, kemudian didapatkan gambaran dilatasi ringan ya, itu dijawab saja NEC grade 1 ya. Oke. Ini ada dulu. Nah, ini aja dulu. Ayo dari mana? UNS ya. Ayo UNS silakan. Mohon izin dokter. Ya, silakan. Saya dari UNS. Pemeriksaan MSCT kepala tampak kontras, ada potongan sagittal, koronal dan juga aksial. Tampak dilatasi dari ventricle lateralis bilateral yang diserta dengan masih tampak parenchyma pada lobus frontalis maupun pada posterior. Kemudian tampak dilatasi juga pada ventricle 3. Kemudian disertai dengan dilatasi juga sepertinya pada ventricle 4 dokter. Kemudian masih tampak terlihat adanya plaque cerebri. Kemudian masih ini mengarah ke gambaran severe hydrocephalus dokter. Mana? Severe hydrocephalus. Oke. Sekarang per definisi apa ini? Hidrocephalus tadi apa itu dilatasi dari ventricle ya. Kemudian kalau hidranencephaly dari Semarang dari Undip.
Oke, kemudian kalau huruf holoprosencephaly dari Undip. Unpad ya, Unpad belum pernah saya anu ya. Maaf Unpad, saya tuh lupa, mohon maaf. Ayo Unpad. Unpad kok nggak teriak-teriak loh, dari tadi tidak saya panggil. Ayo Unpad, holoprosencephaly apa? Izin dokter, dengan Ardiana dari Unpad, holoprosencephaly itu kegagalan pembentukan dari segmen midline dari brain dokter. Segmen midline dari brain. Oke. Kemudian lissencephaly dari Unpad. Izin dok, dari Unpad, lissencephaly adalah kegagalan pada fase migrasi dan pada pembentukan korteksnya dok, sehingga gambarannya agiria atau pachygyria membentuk gambaran 8-figure sign atau seperti hourglass sign dokter. Ya. Oke, kemudian schizencephaly dari Unhas. Schizencephaly dari Unhas. Ada? Dari UI, dari UI. Putus tak? Izin dok. Silakan. Untuk schizencephaly ini adalah di mana terbentuk cleft atau celah yang dilapisi oleh gray matter yang biasanya menghubungkan ruang subarachnoid dengan ruang ventricle dok. Jika dapat berbentuk sebagai closed lip jika ada aposisi antara gray matternya ataupun open lip jika tidak ada aposisi antara gray matternya dok. Ya, oke. Ya, jadi dipelajari lagi istilah-istilah ini, ya, karena kata kuncinya harus Anda harus tahu kata kunci apa itu hidrocephalus, hidranencephaly, holoprosencephaly, lissencephaly, schizencephaly. Ya, jadi kita anu dulu. Ya, jadi kalau schizencephaly tadi ya, cortical malformation kan ada garis ya, ada cleft ya yang dilapisi oleh gray matter dari ependim ke pia mater. Ya, itu. Kemudian kalau yang ini ya. Ini ya kalau kita lihat ya, ini tidak ada korteksnya. Ya. Memang ini ada ventricle ya, ventricle 4-nya ada. Ya, ventricle 4-nya ada. Kemudian ventricle ada tuh mengarahkan apa sih? Ya, itu kemudian tapi di sini dia tidak ada korteksnya. Korteks cerebralnya. Berarti apa? Berarti ini hidranencephaly. Kalau hidrocephalus itu masih ada korteksnya, ya tergantung tingkatannya ya, dia severe atau moderate atau mild ya, tapi masih ada korteks yang tertekan oleh ventrikelnya. Tetapi kalau di sini kita melihat ya ini langsung ini tidak ada korteksnya ya, sehingga pada kasus ini adalah hidranencephaly. Itu ya. Oke. Itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi yang pertama, silakan. Izin bertanya, dokter, dengan Raisa dari Unpad. Tadi pada foto yang nomor 6, dokter, foto neonatus usia 2 hari dengan MAR, itu disebutkan kesannya ileus obstruktif letak tinggi, dok.
Ya. Izin bertanya dok, kalau misalnya sepemahaman kami, kalau misalnya terdapat dilatasi usus dengan jumlah loopnya lebih dari 3, kemudian di distal atau di bagian rektumnya tidak terdapat gambaran udara, itu kami kesankan dengan ileus obstruktif letak rendah sesuai dengan klinisnya MAR. Mohon arahan dokter. Jadi sebenarnya pada neonatus itu apakah sudah bisa dibedakan antara small bowel ataupun large bowel, dokter? Ya. Mohon arahannya, dok. Ya, betul. Ya, jadi begini, disebutkan ya bahwa tetap small bowel dan large bowel itu bisa dibedakan. Yang pertama adalah memang Haustra maupun valvula coniventesnya belum sempurna, sehingga kadang sulit ya. Tetapi yang kedua adalah letaknya. Ya, seperti kita ketahui bahwa kalau letaknya di perifer itu adalah kolon. Nah, pada kasus ini yaitu memang klinisnya itu memang perutnya distended dan dia itu atresia ani. Ya. Putus. Oh, enggak, ya. Atresia ani ya. Dia atresia ani tetapi perutnya distended. Nah, setelah di foto dua posisi AP dan lateral tadi ya, ternyata ya kolonnya belum terisi. Nah, itu menjadi pertimbangan pada waktu kolostomi. Ya. Apakah artinya begini ya. Berarti pada pasien ini untuk melakukan kolostomi harus hati-hati karena small intestine-nya dilatasi. Apakah harus ileostomi ataukah harus kolostomi? Itu yang perlu diinformasikan. Jadi di sini tetap small bowel obstruction itu yang menjadi tantangan kita bahwa klinisi membutuhkan itu. Ya, apakah mereka nanti mau melakukan ileostomi atau melakukan kolostomi? Bila melakukan kolostomi harus hati-hati karena kolonnya belum terisi udara. Ya, yang ada adalah dilatasi dari ileal itu ya. Jadi pasien ini unik ya. Jadi kenapa saya tampilkan bahwa kalau atresia ani kan pikiran kita udara mengisi rektum begitu ya. Nah, itu ternyata ini enggak. Ya, itu sehingga saya tampilkan di kasus ini. Gitu ya. Ya. Terima kasih dokter. Terima kasih. Yo, ada yang lain. Mungkin ada masukan atau ada apa? Silakan. Ya, jadi kalau nanti pediatri itu kita mulai dari atas ya, dari brain ya. Brain ya, itu yang pertama adalah tadi apakah hidranencephali, hidrosefalus, lisensefali dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau tumor itu tumor yang terbanyak ya, tumor yang terbanyak di fossa posterior gitu ya. Nah, itu tumor terbanyak itu. Ya, itu aja yang umumnya itu dimintakan atau kadang-kadang ya ini kalsifikasi brain calcified misalnya tuberous sclerosis gitu ya, itu. Kemudian pada chest itu toraks ya. Toraks dibedakan white lung dan wet lung. Ya. Jadi apa itu HMD, TTN, MAS ya, dan neonatal pneumonia. Itu. Ya. Kemudian pada abdomen itu ya kita bisa mendeskripsikan organ yang terlihat, misalnya pada ya, tracheoesophageal fistula. Nah, itu.
ya, itu dilihat pasien sudah terpasang OGT atau belum. Ya, katakan pasang OGT tetapi OGT-nya tertekuk, ada udara di abdomen, nah itu, ya, itu kemungkinannya adalah TEF. Nah, kemudian pada abdomen itu usus mana yang sudah terisi udara. Tuh, sehingga kita bisa melakukan diferensial diagnosa. Yang berikutnya adalah saluran kencing, ya, tadi saya belum ada kasusnya untuk saluran urinary tract, ya. Urinary tract itu pujo, pelvio-ureteric junction obstruction, ya, pujo, dan pemeriksaan VCUG, ya. Tadi belum saya masukkan pemeriksaan VCUG. Itu kemudian tumor abdomen yang saya sampaikan tadi. Yang berikutnya adalah tulang, ya. Tulang di sini itu metabolic bone disease, ya, tapi yang khas, ya, dia misalnya itu rickets, ya, karena scurvy saya juga tidak punya filenya, ya. Itu kemudian yang tadi gambaran khas dari marble bone, kemudian tumor tulang, ya, tumor tulang pada pediatri yang gambarannya itu khas, ya. Jadi itu untuk radiologi umum untuk pediatri itu yang terbanyak adalah itu, dan untuk NEC itu dibaca kembali untuk sign-signnya. Kemudian yang untuk saluran kencing itu reflux VCUG, pemeriksaan VCUG, ya. Biasanya pada waktu ujian wawancara itu ditanyakan teknik pemeriksaannya, ya. Itu dari saya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, saya kira cukup, ya. Mudah-mudahan memberi manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu di Malang, ya, insya Allah tempat wisatanya, ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Jumpa lagi, dokter. Sukses. Jumpa lagi, dokter. Recording stopped.